Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd ya ayyuhal muslimun. Usikum wa nasibi taqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah. Sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pada saat kita melaksanakan rangkaian ibadah Aidil Adha ini, saudara-saudara kita tengah berada di Mina bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Hari Raya Aidil Adha di dalam Islam setidak-tidaknya ada 3 nama. Kadang disebut dengan Aidil Adha, Hari Raya Adha. Adha bahasa kitanya penyembelihan. Karena memang pada hari raya ini pelaksanaannya diikuti oleh menyembelih korban. Kadang disebut dengan Aidil Hajj, Hari Raya Haji. Karena pelaksanaan sholat Aidil Adha itu memang benar beriringan datangnya atau munculnya dengan pelaksanaan ibadah haji. Tapi ada yang menyebut dengan Aidil Kurban saja, Hari Raya Korban. Ketiga-tiga nama ini cocok dan sesuai, dan boleh saja kita ambil salah satu di antaranya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, namun demikian, apakah itu bernama Hari Raya Aidil Adha, Aidil Hajj maupun Aidil Korban, tentu sudah barang tentu kita memahami mengacu kepada suatu peristiwa yang pernah terjadi di alam ini, wa tarakna alaihi fil akhirin, yang sampai saat ini menjadi ikutan bagi kita bersama, yaitunya peristiwa penyembelihan Ismail alaihi salam oleh ayahnya Ibrahim alaihi salam. Peristiwa tersebut adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan kepentingan peristiwa penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim itu sampai ada 2 ibadah besar yang seolah-olah disyariatkan untuk memperingati peristiwa ini. Ibadah haji hakikatnya adalah memperingati peristiwa Ibrahim. Ibadah korban hakikatnya adalah memperingati peristiwa Ibrahim. Dan kita tahu bahwa kedua ibadah ini adalah ibadah besar. Haji adalah ibadah besar. Kenapa haji disebut dengan ibadah besar? Pelaksanaan haji hanya di satu tempat, yaitu di Tanah Suci. Dan datang dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan haji ke tempat itu. Tidak ada tempat lain kecuali di tempat itu. Ada Masjid Haram, ada wukuf di Arafah, ada Muzdalifah, dan ada Mina. Tidak ada luar tempat daripada itu untuk menunaikan ibadah haji.
Kalau ada yang mengatakan ada tempat lain, maka itu adalah tidak benar. Setiap tahun tidak kurang 1,8 juta muslim berkumpul di tanah suci, melaksanakan ibadah yang sama dengan tujuan yang sama. Ini bertambah besarnya ibadah tersebut. Tambah pula dengan, tentu kita tidak bisa menunaikan ibadah haji dengan ongkos yang cuma-cuma, karena memang harta yang dibutuhkan untuk ibadah ini sangatlah besar, sehingga banyak yang berkeinginan tapi belum berkesempatan untuk menjalan kaki atau menuju tanah suci oleh karena belum ada kemampuan untuk itu. Kemudian yang kedua, ibadah korban. Ini juga ibadah besar. Kenapa ibadah korban adalah ibadah besar? Nah, kita tahu sebenarnya untuk melaksanakan ibadah korban ini, menyembelih ini, bisa onta, bisa kerbau, bisa sapi, bisa kambing. Walaupun kultur di negeri kita hanya sapi dan kambing saja, dan rata-rata di mana-mana tempat adalah sapi. Terlepas dari sapi, mau kambing, mau kerbau, unta dan sebagainya. Tapi yang jelas, kita dapat bayangkan betapa ternak yang disembelih semusim haji di Sumatera Barat, di Indonesia, di seluruh negara-negara Islam di dunia. Ini terbayang bagi kita besarnya ibadah tersebut. Berapa itu pengaruh ekonomi peternakan sapi, jual beli sapi, peternakan sapi dan sebagainya. Ini menjadi ibadah besar. Tapi kaum muslimin yang dituju bukanlah ke arah itu. Bukanlah ke arah itu yang dituju. Tapi yang dituju oleh haji dan korban adalah peristiwa Ibrahim itu, karena di dalam peristiwa Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Disitulah hakikat Islam yang sesungguhnya, yang berada di dalam masjid raya kita ini dan juga yang di luar, semuanya adalah muslim. Tapi mampukah kita menjawab dengan benar apa hakikat muslim yang sesungguhnya? Nah, kaum muslimin, kata-kata Islam itu adalah dari aslama yuslimu islaman. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Islam itu artinya selamat. Satu-satunya pintu selamat dunia dan akhirat adalah Islam. Itu keyakinan kita. Wa may yabtaghi ghairal Islam falyaqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba mencari agama selain Islam, itu tidak akan diterima, dan di akhirat dipastikan yang bersangkutan merugi. Jadi untuk keselamatan dunia, Islam solusinya, apalagi keselamatan akhirat. Dan ternyata hari ke hari, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ja'al haq wa zahaqal batil. Kebenaran itu makin lama makin kelihatan. Hari ini, saat ini, arus masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat sungguh tidak terbendung. Karena Islam itu adalah agama orang-orang yang pintar. Makin cerdik dan cerdas, makin terasalah oleh yang bersangkutan kebenaran Islam. Sehingga hari ini deras arus bersama-sama dan memburu Islam itu adalah terjadi di negara-negara maju. Mungkin selama ini kita mendengar kaum muslimin dan muslimat di negara-negara maju, Amerika, Prancis, Inggris, Australia, itu durasi mengucapkan 2 kalimat syahadat berlipat-lipat ganda. Di Australia umpamanya, sekarang sudah ada satu masjid yang namanya Masjid Seram di Mekah. Teman-teman kita di Sumatera Barat terutama membeli sebuah gereja, ditukar jadi masjid, diberi nama Masjid Seram di Mekah. Fakta. Di Inggris sudah ada wali kota yang muslim. Di Prancis oleh karena tidak tertahan durasi mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi sebelum Presiden Macron yang barusan berkunjung, sebelum dia sampai pemerintah Prancis melarang berjilbab. Kenapa melarang berjilbab? Karena harus mengenakan jilbab bagi wanita-wanita muslimah yang bersyahadat di Prancis makin banyak setiap hari. Tapi akhirnya hari ini di masa Presiden Macron dibiarkan saja, karena sudah banyak anggota Senat atau DPR-nya di Prancis yang muslim, yang muslimah. Alhamdulillah. Nah, kenapa ini terjadi? Ini adalah suatu tanda yang tidak bisa ditolak, yang kebenaran itu pasti makin lama makin kelihatan.
Rata-rata mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah mereka-mereka yang tergolong orang-orang yang akademisi, yang berilmu tinggi. Bukan dia masuk Islam lantaran tidak ada yang mau dimakan. Tapi yang menjadi murtad itu didominasi oleh mereka yang tidak mau dimakan karena miskin. Kemudian ada tawaran untuk makan, dia mau pindah agama. Tapi yang bersyahadat rata-rata oleh karena menemukan secara ilmu pengetahuannya inilah agama yang benar, itu tidak bisa ditolak. Nah, kaum muslimin, pertanyaannya adalah apa hakikat Islam? Nah, kaum muslimin, tadi sudah disampaikan, ingin selamat masuklah ke dalam Islam. Orang yang selamat di tengah-tengah kehidupan adalah orang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang kami maksudkan bukanlah harta, bukanlah jabatan. Kenapa? Karena harta dan jabatan itu justru mencelakakan kadangkala. Berharta umpamanya, makin banyak hartanya bukan makin senang, tapi makin celaka. Sesuai dengan falsafah kehidupan kita, makin nado, makin menyesal, ladape engkau kehilangan. Ada kenyataannya seperti itu. Bukan pula jabatan. Betapa banyak teman-teman dan rekan-rekan kita sejak mulai ada jabatan dia sombong. Sejak mulai dia memimpin dia mulai sombong. Padahal dia jadi jabatan, dia dapat jabatan oleh karena ada orang banyak. 8 hari lumpuh kaca kulit. Oleh karena itu jabatan tidak menjamin. Nah, kaum muslimin, jabatan dan harta adalah gelombang lautan dunia. Awas kalau kita bergelung dengan yang dua ini, karena sering gelombang itu menggulung seseorang terbenam masuk laut dan sampai hari ini tidak jumpa lagi tubuhnya, tak kemana hidupnya. Jadi sesuatu yang berharga yang judul besarnya adalah selamat itu apa? Tidak harta, tidak jabatan. Lalu apa? As-sakinah fil qalb, ketenangan di hati. Itulah barang berharga. Walladzi anzala as-sakinata fil qalb, dialah yang menurunkan ketenangan di hati. Kita tidak perlu menanya teman-teman kita per orang, hatinya senang apa tidak, hatinya senang apa tidak. Kenapa? Karena as-sakinah fil qalb, ketenangan di hati akan mengekspresi dalam perilaku dan perbuatan. La tas'al mar'aan khalaikihi fi wajhihi syahidun minal khabar. Anda tidak usah menanyakan sesuatu yang dipendam oleh orang dalam hatinya, karena pada wajahnya syahidun minal khabar, ada yang memberitahu. Orang yang hatinya tentram terlihat pada wajah. Kita tidak bisa berdusta karena wajah adalah sesuatu yang jujur. Orang jujur kelihatan pada wajahnya, orang yang berdusta kelihatan pada wajahnya. Orang yang sedang jatuh hati kelihatan pada wajahnya, orang yang sedang sakit hati kelihatan pada wajahnya. Wajah adalah gambaran yang di dalam, nalai yang menunjukkan dan batin. Kaum muslimin, Islam akan mengantarkan kita kepada as-sakinah, tentram di hati. Kemudian marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing dalam waktu yang sangat pendek ini. Sudahkah kita tentram di hati? Masing-masing saja kita bertanya kepada diri kita, sudahkah saya mendapatkan ketentraman di hati saya? Tatma'innul qulub, tentram di hati. Sudahkah saya senang melihat orang? Sudahkah dunia ini tidak terpengaruh kepada saya? Tentu jawabannya akan berbagai macam ragam. Tapi yang jelas, apabila dunia yang ada di depan, di muka, di belakang, kiri kanan kita masih mengganggu kita, itu artinya kita belum mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kita belum mendapatkan kebahagiaan? Nah, kuncinya adalah Islam tadi. Nah, oleh karena itu apa inti Islam sesungguhnya? Inti Islam adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah Sang Pencipta. Itulah inti sesungguhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sudah menyerahkan diri sesungguhnya kepada Allah mengerti betul ini dunia tidak akan ada arti. Kita datang ke dunia hanya untuk sejenak saja. Dan kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini tidak boleh membawa apa-apa.
Karena al-hayat tawaf, hidup kita seperti tawaf. Bagaimana bentuknya kita datang, pasti seperti itu kita pergi. Kita datang tidak bawa apa-apa, maka kita pergi jangan bawa apa-apa pula. Paling kalau ada orang yang masih hidup sayang ke kita, kita dibungkus dengan kain putih. Hanya itu yang kita bawa, siapapun kita. Oleh karena itu orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, pasti dia tidak akan terpengaruh oleh dunia. Tapi kapan itu baru kita peroleh? Kalau tingkat penyerahan diri kita kepada Allah sudah total. Itulah yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail. Serah menyerah di dalam kehidupan itu barang biasa Bapak, barang biasa Ibu. Serah menyerah sertifikat, serah menyerah atau serah terima jabatan, itu sudah biasa. Serah terima sebidang tanah, itu adalah serah menyerah sebagian kecil. Saya serahkan rumah ini kepadamu, yang diserahkan rumah ini, rumah yang di sana tidak. Saya serahkan jabatan ini yang diserahkan jabatan lebih tinggi masih menunggu. Tapi kalau menyerah secara Islam, yuslim wajhah ilallah, menyerahkan diri total kepada Allah. Kalau sudah diri kita serahkan kepada Allah, pertanyaannya adalah masih adakah yang tertinggal? Tidak ada yang tertinggal lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kita sering dan terus kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi yang peserta korban, di saat ternak korban kita disembelih, menghadaplah kita ke kiblat. Baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ma umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa Nabi mensunahkan orang yang sedang berkorban atau dia menyaksikan korbannya disembelih membaca ini? Karena itulah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya. Betapa kita menyerahkan diri kita kepada Allah sebulan-bulannya. Kalau diri kita sudah serahkan kepada Allah, sama dengan bapak ibu kita semua menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Setelah kita serahkan kepada seseorang, kita nggak punya hak lagi mengatur barang yang sudah kita serahkan. Terserah dia, mau dia jual, mau dia pakai, mau dia makan. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, terserah kepada Allah lah. Mau disehatkan, mau disakitkan, mau hujan, mau panas. Itulah hakikat Islam sesungguhnya. Sehingga terbakar rumahnya, dia tidak gila. Hilang sandal di masjid, dia tidak marah-marah. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang merencanakan sesuatu untuk dirinya. Karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah secara total. Nah, kaum muslimin, Ibrahim telah mencontohkan itu. Anaknya Ismail 11 tahun tidak berjumpa. Dan dulu waktu berpisah, anak baru berusia 1,5 bulan. Ibrahim, tinggalkan anakmu di Makkah Al-Mukarramah dengan istrimu, dan kau kembali ke Palestina kepada istri tua. Berat bukan main. Berat bukan main. Anak satu-satunya, dan itu sudah menunggu 83 tahun umurnya. Istrinya berkata, Tuan, akankah Tuan rela meninggalkan kami di Mekah ini? Tidak ada orang. Wahai Hajir, sesungguhnya aku tak mampu meninggalkan kalian. Tapi apa boleh buat, ini adalah perintah dari Allah. Aku yakin Allah pasti mempertemukan kita kembali. Selamat tinggal istriku, selamat tinggal anakku. Yang tinggal menangis, yang pergi juga menangis. Nah, setelah 11 tahun, coba bayangkan. Ibrahim, anakmu sudah berusia 11 tahun. Falamma balagha, sekarang dia sudah besar. Kalau kau ingin lihat, silakan. Tak tahan lagi ingin melihat anak. Dipersiapkan segalanya dari Palestina melangkah ke Mekah. Sesampai di Mekah suasana sudah berubah. Ditanyalah, akhirnya dia mendapat info dari seseorang bahwa di sana ada Hajir. Dia bertemu dia dengan Hajir. Hajir, mana anak kita? Ibrahim, suamiku, kau kembali. Anak kita sekarang sedang berada di padang Arafah. Dia sedang mengembalakan kambing. Nah, kalau begitu Arafah itu jalan kemana, wahai istriku? Kau lurus, kau belok, dan kau turun, di sana Arafah. Ibrahim tak tahan lagi berjumpa dengan anak. Dia terus ke Arafah, sampai di padang Arafah.
Itulah yang sampai hari ini menjadi miniatur orang mikat haji dari hotel menuju Padang Arafah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sesampai di Padang Arafah dilihat ada seorang anak muda di kerumunan kambing. Ibrahim bertanya dalam hati, akankah itu anak saya? Setelah amat dekat, wahai anak muda, siapa kamu? Saya adalah Ismail, bapak siapa? Waduh anakku, kalau kau adalah Ismail, berarti saya adalah ayahmu nak. Saya adalah Ibrahim. Maka Ismail pun tak tahan, dia kejar ayahnya dan dirangkul, kau adalah ayah. Tapi ada satu pertanyaan kaum muslimin dan muslimat. Ayah, pertemuan mereka jam 12 lewat sedikit persis menjadi mauquf hari ini. Pertanyaan pertama sang anak kepada ayah, ayah, kenapa kau begitu tega meninggalkan kami 11 tahun yang lalu? Ibu belum bisa berbuat apa-apa, sementara saya bayi merah yang tidak berdaya. Anakku, aku yakin itulah pertanyaan pertama yang kau sampaikan kepadaku. Tapi nak, sebenarnya ayah tak mampu meninggalkan kalian, tapi ini adalah perintah dari Allah. Bercerita panjang ayah dengan anak ditutup. Oleh karena itu ayah, kita sekarang sudah dipertemukan oleh Allah kembali. Jangan kau tinggalkan kami lagi. Ayah janji nak, tidak seorang pun yang bisa memisahkan kita. Akhirnya sebelum maghrib, ayah berkata, nah, ayah belum sempat bercerita dengan ibu. Mari kita kembali ke Mekah. Baik ayah, kita tidak lewat sini, tapi lewat jalur yang agak dekat ke Musdalifah. 5 kilo berjalan terasa penat. Akhirnya kedua hamba Allah yang mulia ini berhenti sejenak, duduk di batu dan bersandar. Di dalam duduk dan bersandar dia tertidur. Dalam tidur itu datang perintah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil ma'i anni albahuka fanzur madza tara. Ibrahim bermimpi. Dia melihat dalam mimpinya, dia disuruh, diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Coba bayangkan kaum muslimin, 11 tahun tidak berjumpa, baru 5 jam berjumpa, Allah memerintahkan untuk menyembelih anak itu. Beratnya bukan main. Dia buka matanya, dia lihat anaknya, ternyata anaknya juga tidur. Dia berpikir, akankah berita ini saya sampaikan kepada anak saya? Apalah yang akan menjadi komentarnya? Tapi dengan tidak dia kira dan tidak dia sangka, anaknya pun bangun. Ayah, kelihatannya ada yang sedang ayah pikirkan. Kalau ada yang sedang ayah pikirkan, silakan kemukakan ayah. Mungkin aku bisa bantu jalan keluar. Kalau yang kau pikirkan itu dari Allah ayah, walaupun akan mengorbankan diriku, aku rela ayah. Waduh anakku, seolah-olah kau baca pemikiran ayah. Ayah diperintah untuk menyembelihmu. Apakah pemikiranmu tentang itu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayah, aku juga yakin itu perintah Allah ayah. Lakukanlah ayah, aku akan sabar saja. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya besok pagi di Mina terjadilah penyembelihan ini. Karena saking beratnya perbuatan ini, perintah ini, setan yakin mudah menggagalkannya. Maka sebelum sampai ke Aqabah tempat penyembelihan, setan menggoda Ibrahim. Bagus kau cek dan recheck dulu perintah itu. Tak mungkinlah perintah menyesatkan, perintah membinasakan itu dari Allah. Mungkin dari setan Ibrahim, kata setan. Kita juga sering digoda oleh setan yang berteriak setan. Maka kita juga berkewajiban melempar setan itu. Akhirnya Ibrahim melempar setan dan setan pun menjauh. Penyembelihan pun dilaksanakan. Tapi ternyata in hadza lahuwal bala'ul mubin, yang disembelih bukan anaknya tapi kibas. Allah memerintahkan Jibril menukar dengan kibas secepatnya. Adegan itu bukan adegan yang menarik Pak, tapi yang menarik itu adalah kerelaan Ibrahim menyerahkan anaknya, kerelaan Ismail menyerahkan lehernya. Itulah tingkat penyerahan diri yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tarik ke diri kita, mampukah kita melaksanakannya? Nah, kalau seandainya dalam kehidupan ini pagi, sore, siang, malam masih terasa resah dalam menghadapi ini,
mungkin judulnya menghadapi anak, mungkin judulnya menghadapi dunsana, mungkin judulnya menghadapi jemaah, menghadapi segala-galanya. Masih resah kita, mungkin tingkat penyerahan diri kita seperti tadi belum sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, sekali dalam setahun Allah memerintahkan kita untuk mengulang-ulang ini agar kita juga bisa tajdidul iman, memperbarui iman kita, agar kita tidak begitu terpengaruh oleh dunia ini, uang, harta, jabatan, karena itu hanya akan tinggal di dunia, akan punah, dan kita berangkat dengan tidak membawa apa-apa kecuali yang itu tadi, iman dan tingkat penyerahan diri kita kepada Allah yang sesungguhnya. Kita berharap kiranya setelah Zulhijjah ini pasti masuk Muharram. Allah sengaja menempatkan ini di bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar mulai Muharram, bulan 1, kita memiliki tajdidul iman, iman baru dalam menata hidup baru. Sehingga makin bertambah umur kita, makin kuat iman kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu melapangkan jalan kita, memudahkan urusan kita, dan kita selalu hidup di dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum turja'un. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, hawwil halana ila ahsanil amal. Rabbana arina halal haqqa ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi